pada malam hari ini, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, terutama kenikmatan peluang waktu. Sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama belajar menuntut ilmu bersama di ruangan Zoom. Insya Allah yang diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga kelak di hadapan Allah kita semua mendapatkan syafaat beliau. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, saya sapa dulu. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada pemateri kita, Ummu Dafa yang dirahmati Allah. Dan selamat datang kepada para ummahat wa akhwat fillah, partisipan yang berbahagia. Untuk informasi, hari ini hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022. Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifa, saya dari Sigma Learning Konsultan Kota Malang. Dan di sini saya sebagai MC yang akan membersamai ayah bunda, ummahat, wa akhwat semuanya. Baik, dan acara ini disupport oleh PT Sigma Daya Insani dan juga tim Berkah Mulia. Nah, bagi ummahat yang ingin membantu program besar kami yaitu wakaf buku berjamaah, silakan nanti bisa meninggalkan nama dan juga nomor WhatsApp di kolom chat ya. Baik, malam hari ini tema kita adalah mempersiapkan Ananda menyambut Ramadan sesuai usianya. Nah, sebelum kita belajar bersama tentang materi ini, saya ingin bertanya, siapa di antara ummahat di sini yang tahun ini ya membersamai Ananda puasa pertama kali? Bisa dijawab di kolom chat. Kalau saya sendiri ini sudah tahun kedua ya. Anak saya itu usia yang pertama itu sekarang sudah 6 tahun. Jadi alhamdulillah Ramadan tahun kemarin sudah mulai belajar ya. Meskipun nggak genap 30 hari ya, tapi alhamdulillah. Terus ini tahun kedua insya Allah membersamai mereka. Ada ya di sini yang Ananda masih belajar ya, masih belajar untuk berpuasa tahun ini pertama kali. Adakah atau mungkin sudah besar semua ya putra-putrinya di rumah ya? Baik, tidak apa-apa, mungkin nanti kita bisa kalau bahasa Jawa tuh getuk tular gitu ya. Jadi bisa kita menularkan ya, menginformasikan ilmu ini ya. Bagaimana, karena ini sangat menarik sekali ya. Jadi sesuai usianya, kan kadang ada ya seperti saya itu anak yang pertama 6 tahun, kemudian yang kedua 4 tahun. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Ummu Dafa ya, bagaimana mempersiapkan mereka sesuai usianya, seperti itu ya. Masya Allah. Baik, saya di sini langsung saja akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Ummahat wa akhwat fillah, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, waktu terus berjalan ya. Jadi langsung saja kita akan memasuki acara inti, dan di sini saya ditemani oleh moderator kita ya, yang ini Masya Allah ya, mungkin yang sudah sering mengikuti Zoom dengan tim Berkah Mulia ya, terutama ini beliau selalu hadir, Masya Allah.
ya jam terbangnya tuh sudah kayak jet gitu ya, gitu ya. Kalau saya kan masih baru. Ya, beliau moderator kita Ibu Nurik Hikmawati. Assalamualaikum Ibu Nurik. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga tidak bosan ya Bu Rifa. Insya Allah tidak ya. Iya, Uh, selalu Masya bersama. Allah. Alhamdulillah ya. Semoga bisa terus bersinergi seperti ini ya Bu Nurik. Masya Allah. Amin, amin. Dan semoga juga tidak bosan ya Bu Nurik, ini selalu saya undang juga ini ya untuk jadi moderator, meskipun alhamdulillah pesertanya itu ada 400.000 ya. Nolnya diundang semua, Masya Allah. Iya, tapi insya Allah yang sedikit ini diberkahi oleh Allah dan ilmunya bermanfaat. Kita semua bisa istiqomah untuk menjalankan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Seperti itu ya. Baik, Ibu Nurik, langsung saja kepada Ibu Nurik, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rifa atas waktunya. Semoga yang hadir di Zoom ini sepertinya juga wajah-wajah lama ya, sering bergabung bersama kita. Semoga tidak bosan ini, kita selalu membersamai setiap event bersama dengan Bunda Rifa. Baik, dari Kota Malang, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abduka wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Umu Dafa selaku pemateri kita yang luar biasa ya, yang sering membersamai kita ya di ruang-ruang Zoom. Yang saya cintai ayah bunda semuanya yang selalu hadir di majelis-majelis ilmu ini, insya Allah kehadiran antum semuanya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat dan nikmat waktu luang ya, sehingga kita masih berkesempatan untuk melakukan banyak ibadah, masih berkesempatan untuk berbuat banyak kebaikan ya. Termasuk kita berada di majelis ilmu ini. Semoga Allah berkahi. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, insya Allah sudah banyak yang tahu ya bahwa acara ini terselenggara kerjasama ya dengan tim dari Berkah Mulia Sigma Daya Insani Jawa Timur ya. Nah, Sigma apa ini Berkah Mulia? Apa sih Berkah Mulia itu? Mohon izin untuk share screen ya untuk menginfokan kepada ayah bunda seperti apa sih Berkah Mulia sebagai penyelenggara acara kita pada malam hari ini.
Suaranya. Suaranya nggak ada, Bu Nuri ya? Iya. Nah, Nuri suaranya. Suaranya, Bunda Nuri, suaranya. Bu Nuri, afwan suaranya tidak terdengar. Masya Allah. Geng, afwan. Iya. Mohon maaf, Masya Allah. Iya. Nanti saya share ulang aja ya nanti, tapi tidak sekarang supaya nanti kita segera dapat materi dari Umu Dafa. Mohon maaf, ini tadi sedikit ada trouble sedikit. Nah, baik. Terkait dengan persiapan Ramadan kita ya, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang mempersiapkan Ramadan untuk anak sesuai dengan usianya ya. Terkait dengan persiapan Ramadan, maka mari kita menyiapkan jiwa kita, raga kita secara fisik gitu ya, termasuk program-program kita di bulan Ramadan. Nah, dan yang terpenting adalah doa-doa kita ya. Kalau para ulama salafus soleh itu mempersiapkan biasanya juga dengan menyambut dengan lafaz tahniah. Mungkin ada yang pernah dengar ya, biasanya kita kalau saya sama anak-anak TPQ itu mengucapkan lafaz tahniah gitu ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, judalana bil ghufran. Ada mau ikut? Coba ayo ikut sekali lagi. Boleh dikeluarin suaranya ya. Bersama-sama yuk. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, judalana bil ghufran. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Semoga kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasanya 3 bulan sebelumnya kita banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Ya Allah, berikanlah berkah kepadaku di bulan Rajab ini dan bulan Syaban, dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Itu adalah lafaz tahniah yang biasa dibaca oleh ulama salafus saleh. Itu. Nah, terkait dengan persiapan Ramadan ini kita mungkin banyak secara fisik ya sudah nyiapin rumahnya, sudah nyiapin jiwa raganya, bahkan ada yang menyiapkan program begitu ya, program untuk putra-putrinya gitu ya. Tentunya di Ramadan itu kita extra mile atau extraordinary, di mana segala sesuatu itu tentu lebih gitu ya, dalam hal apapun daripada bulan-bulan biasanya. Di bulan Ramadan kita bekerja lebih ekstra dalam segala hal. Nah, nanti kita akan belajar bersama dengan Umu Dafa terkait program apa sih yang harus kita berikan ke anak-anak itu sesuai dengan usianya. Karena mungkin tentu anak usia PAUD akan berbeda programnya dengan anak usia SD, tentu berbeda dengan yang SMP sama SMA begitu ya. Nah, itu yang kita akan pelajari bersama.
Bahkan ini sebuah inspirasi mungkin buat teman-teman. Ada seorang ustadz, yaitu Ustadz Suhadi Fajarai, itu Masya Allah setiap Ramadan itu selain target-target hafalan yang diberikan ke anaknya, misalnya biasanya 30 juz dalam waktu 30 hari ya, hatam 1 kali misalnya tiap bulannya, maka di Ramadan mungkin hatamnya 2 kali atau 3 kali, tapi beliau punya satu program lagi buat putranya, yaitu apa? Menghatamkan sirah Rasulullah selama di bulan Ramadan. Dan beliau memakai buku Muhammad Teladanku yang itu waktu itu ada 16 judul ya, kalau sekarang namanya Mumtaz. Muhammad Teladan Sepanjang Zaman, itu ada 19 judul dan ada 646 kisahnya Rasulullah, dan itu dihatamkan setiap bulan Ramadan. Dan walhasil ternyata putra beliau itu sudah hatam sampai 17 kali dari 6, sekitar berapa waktu itu 564 kisahnya Rasulullah, Masya Allah. Nah, dengan mengenal Rasulullah ini, harapannya anak-anak akan mencintai Rasulullah dan dia akan memperjuangkan Rasulullah. Nah, terkait dengan Al-Quran, nanti kita akan belajar dengan Ummu Dafa ya. Kita juga boleh belajar mungkin istilahnya menambah target dengan membacakan buku sirah, atau kita membaca, anak-anak kita membaca buku sirah, menghatamkan buku sirah dan sebagainya gitu. Baik, sebelum ke Ummu Dafa, saya sedikit ini ya, menyampaikan kurikulum vitae dari Ummu Dafa. Mungkin ada yang belum kenal dengan beliau. Beliau adalah ibu dari 3 anak yang menghafal Al-Quran sejak usia 3 tahun. Beliau penulis buku Ikhlasku Menghafal Al-Quran, kemudian tafsir mini juz 30, kemudian ada program tahfidz rumah, kemudian menghafal Al-Quran karena Allah, Merenda Mahkota Cahaya. Beliau juga praktisi program tahfidz rumahan lebih dari 9 tahun, dan yang terakhir beliau adalah owner Ummu Hijab. Nah, itu profil beliau, Masya Allah ya, luar biasa. Yang jelas terkait dengan program tahfidz kita akan belajar banyak kepada beliau. Baik, tidak berpanjang waktu, saya persilahkan ruang Zoom kepada Ummu Dafa. Monggo Ummu Dafa. Ya, baik. Terlihatkah Ibu? Terlihat, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, segala puji hanya milik Allah, karena atas limpahan rahmat-Nya malam hari ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bersilaturahmi, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bertolabul ilmi. Dan jazakillah khairan kepada Bu Nurik dan seluruh panitia yang kesekian kalinya memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengalaman, untuk sharing pengalaman. Dan tentunya di sini saya berhadapan dengan para ummahat yang insya Allah keilmuannya, yang insya Allah kesolihaannya, yang insya Allah pengalamannya jauh lebih baik dari diri saya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, malam hari ini temanya tentang membangun semangat anak di bulan Ramadan sesuai usianya. Tentu ini sebelum membahas lebih lanjut, rasanya kalau saya pribadi terasa haru gitu kan ya, akan berjumpa Ramadan, terasa deg-degan gitu, apakah usia ini akan sampai atau tidak pada Ramadan. Karena banyak orang-orang yang 2 hari menjelang Ramadan Allah panggil. Bahkan 1 jam menjelang Ramadan Allah panggil. Nah, kita tidak tahu apakah kita akan sampai atau tidak pada bulan Ramadan, namun kita harus optimis bahwa kita bisa sampai di Ramadan dan bisa mempersiapkan semuanya dengan maksimal. Dan bagaimana nih cara membangun semangat anak di bulan Ramadan sesuai dengan usianya? Apa yang harus dipersiapkan orang tua? Baik, jika bicara tentang persiapan, tentunya Allah sudah membekali kita
lewat Rasulullah ya, dengan doa-doa sebelum menjelang Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan, Allah sudah bimbing kita agar kita berdoa. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah ini Masya Allah ya, Allah tuh ternyata paham betul gitu kondisi kita hambanya, kita tuh lemah imannya, lemah ibadahnya, maka Allah persiapkan kita 2 bulan sebelum Ramadan dengan doa ini gitu kan ya, agar kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Jadi Allah sudah memberikan lampu kuning nih bahwa Ramadan ini akan tiba gitu. Maka Allah bimbing lewat Rasulullah, kita dianjurkan untuk berdoa. Dan tentunya sebenarnya materi ini baiknya adalah ketika Rajab saya sampaikannya, tapi insya Allah tidak terlambat untuk tetap belajar gitu. Jadi seharusnya kita tuh sudah bersiap ya dari bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab ini kita sudah memulai kebiasaan baik. Contohnya, sholatnya sudah tepat waktu, itu dibiasakan tepat waktu. Kemudian sholat sunnahnya dibiasakan, sholat tahajudnya dibiasakan, tilawahnya dibiasakan gitu kan ya, seharusnya di bulan Rajab ini sudah dibentuk kebiasaan baik itu. Kemudian sedekahnya, kemudian membaca bukunya, bertolabul ilmiah itu sudah dibiasakan gitu. Dan ketika bulan Sya'ban datang, maka semua kebiasaan baik itu sudah terbentuk gitu. Jadi sudah jadi kebiasaan. Jadi sudah ringan nanti ketika Ramadan tiba, semuanya sudah terasa ringan ibadah itu gitu. Tahajudnya sudah ringan, sholat tepat waktunya juga sudah ringan gitu kan ya. Kemudian tilawahnya sudah semakin banyak, semakin sering gitu. Jadi ketika Ramadan kita sudah siap. Nah makanya Masya Allah ya, Allah itu benar-benar paham gitu kondisi kita hambanya, bahwa ya kita teh lemah gitu kan ya, lemah imannya, lemah ibadahnya, maka Allah memberikan lampu kuning 2 bulan sebelumnya bahwa ini nih Ramadan akan tiba gitu. Maka seharusnya kita sudah bersiap 2 bulan sebelumnya. Kemudian terkait persiapan tentu harus dimulai dari orang tuanya. Yaitu kita harus persiapkan ruhiyah kita dan fisik kita. Artinya di depan anak-anak kita munculkan kerinduan terhadap Ramadan, kegembiraan menyambut Ramadan, bersemangat menyambut Ramadan gitu. Kita tampilkan depan anak-anak. Jadi sehingga nanti cara orang tua menyambut Ramadan ini akan menjadi stimulus bagi anak gitu kan ya. Jadi anak akan menangkap aura yang sama. Anak pun jadi bersemangat gitu. Oh, Umi pun bersemangat nih mau Ramadan. Jadi mereka bersemangat pula untuk menyambut Ramadan. Nah, ini bisa kita munculkan hal-hal yang menggembirakan ya. Jadi kita tunjukkan kegembiraan-kegembiraan menyambut Ramadan. Dan bagaimana nih treatment-nya ya sesuai usianya, membangun semangat anak di bulan Ramadan. Jadi di sini ada 3 kategori usia, 0 sampai 6 tahun pertama, 7 sampai 10 tahun, dan 10 tahun ke atas. Nah, untuk usia 0 sampai 6 tahun pertama, tentu di usia ini anak lebih banyak meniru, lebih banyak mencontoh. Mereka perlu keteladanan dari orang tuanya, dari keluarga sekitarnya. Jadi, tadi di sini kita fokus pada munculkan kegembiraan dalam beribadah. Jadi misalnya kita ceritakan nih Ramadan tuh nanti kita bisa tarawih bersama gitu kan ya, sahur bersama, berbuka bersama. Nah, itu yang kita munculkan gitu. Jadi kegembiraan dalam beribadah. Nah, jadi nanti anak pun akan bersemangat, oh, aku ingin segala Ramadan Umi gitu kan ya. Jadi kita munculkan gitu. Nah, jangan sampai di usia ini apa ya, yang kita munculkan adalah hal-hal yang misalnya bersifat apa ya, memaksa gitu kan ya. Misal di usia 0 sampai 6 tahun itu kan biasanya kalau anak itu suka apa ya, merengek gitu kan ya, misalnya ketika sudah sahur terus mereka merengek, Umi lapar gitu kan ya tiba-tiba. Nah, itu sebenarnya kita tanggapi mereka gitu. Oh iya deh, kalau saum itu memang lapar gitu kan. Jadi adik maunya gimana? Nah gitu. Jadi di usia ini tidak ada paksaan, tapi
kita coba tanggapi apa yang mereka keluhkan, terus kita berikan penawaran. Jadi maunya bagaimana, Dik, gitu. Iya, memang puasa itu lapar, jadi maunya bagaimana gitu. Nanti kita tawarkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi kalau seperti itu kan anak nanti akan tumbuh cinta gitu terhadap perintah-perintah Allah. Jadi kita tidak ada lagi di usia ini memaksa anak untuk misalnya harus sampai maghrib saumnya gitu. Mungkin bagi anak-anak tertentu bisa ya, semua ini bisa, tapi bagi anak tertentu juga mungkin tidak bisa gitu. Jadi harus bertahap gitu, harus bertahap untuk mengajari mereka agar gembira dulu terhadap perintah Allah gitu. Jadi di usia ini kita fokus dulu munculkan kegembiraan dalam beribadah gitu kan ya. Jadi terkadang kita orang tua inginnya ya merasa apa ya, inginnya anak tuh usia TK sudah maghrib gitu saumnya. Nah itu kan sebenarnya terlalu apa ya, terlalu dini gitu kan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi agar anak ini tumbuh cinta, maka munculkan kegembiraan dalam beribadah. Kemudian di usia dan di usia 7 sampai 10 tahun, nah ini kita mulai tanamkan hakikat Ramadan. Kita mulai kenalkan nih, apa itu keutamaan Ramadan, apa tujuan Ramadan. Kita mulai kenalkan gitu kan ya. Kita kenalkan apa itu syarat-syarat saum Ramadan gitu. Fikih-fikih Ramadan kita kenalkan. Nah, ini kita bisa cari misalnya ya, kalau misalnya kita terbatas ilmunya, kita bisa cari di YouTube gitu kan ya. Kita tulis, kemudian kita sampaikan ke anak. Kita tanamkan ke anak tentang Ramadan. Jadi diusahakan di usia ini sebelum anak itu beramal, anak sudah tahu ilmunya gitu kan ya. Jadi kita tanamkan di usia 7 sampai 10 tahun itu penanaman tentang Ramadan gitu. Nah, ketika sudah ditanamkan, tentu mereka akan termotivasi untuk melakukan ibadah karena Allah. Jadi mereka nanti di sini tahapnya adalah latihan gitu ya. Kalau usia 0 sampai 6 tahun adalah perkenalan gitu, perkenalan mengenalkan kegembiraan dalam beribadah. Kalau 7 sampai 10 tahun ini adalah tahap latihan. Kita latihan membiasakan anak-anak untuk beribadah karena Allah. Kemudian di usia 10 tahun ke atas, nah ini anak semakin paham hakikat beribadah. Jadi mereka sudah tahu nih kalau Ramadan tuh harus ngapain gitu kan ya, tanpa harus kita suruh lagi, tanpa kita harus marah-marah lagi gitu kan ya. Mereka sudah paham gitu. Jadi mereka di usia ini akan semakin menguatkan diri dan sadar akan tugasnya sebagai hamba Allah gitu kan ya. Jadi itu tadi tahapannya harus dilalui dulu gitu. Jadi jangan buru-buru gitu kan ya. Jadi ketika nanti anak itu sudah balik, sudah mukallaf, mereka sudah siap gitu. Mereka sudah siap karena fasenya sudah terlewati. Karena prosesnya sudah terlewati gitu kan ya. Jadi ketika sudah balik, mereka sudah siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah tanpa kita suruh-suruh lagi, tanpa kita harus marah-marah lagi gitu kan ya, tanpa kita harus berikan ancaman-ancaman terhadap anak-anak. Nah, terkait reward gitu kan ya, bolehkah memberikan reward? Nah, tentu kita harus paham dulu konsep dan konsekuensi reward itu sendiri. Nah, usia 0 sampai 6 tahun ini memang karena yang dimunculkan harus kegembiraan dalam beribadah, tentu boleh kita perbanyak reward ya. Perbanyak reward agar anak itu termotivasi untuk beribadah gitu kan ya. Tidak apa-apa kita perbanyak reward. Dan tidak perlu yang mahal-mahal sebenarnya kalau reward ini ya. Anak itu sekedar misalnya kita kasih bintang gitu kan ya, kasih bintang setelah Ramadan, setelah puasa itu kan mereka sudah senang gitu kan ya. Jadi tidak harus materi sebenarnya reward ini. Atau misalnya yang sederhana berupa pujian gitu kan. Oh, Dede, Masya Allah hari ini selesai saumnya. Nah, kayak gitu. Hal-hal sederhana kayak gitu kan itu sudah membuat anak senang sebenarnya. Jadi tidak harus yang mewah, tidak. Nah, jadi nanti di usia ini, jadi anak ini berpikir konkret gitu kan ya. Mereka tuh kalau saum dapat apa sih gitu. Kalau saya sholat dapat apa ya. Nah, jadi mereka itu berpikirnya hal-hal yang konkret gitu. Jadi makanya di usia ini kita boleh perbanyak reward. Dan di usia 7 sampai 10 tahun, nah ini karena di sini sudah mulai latihan untuk beribadah karena Allah, maka mulai kurangi reward. Ya, jadi jangan terbalik, bukan berarti
makin bertambah usia, makin bertambah rewardnya. Bukan, tapi semakin bertambah usia, kita mulai kurangi, kita mulai latih anak untuk beribadah karena Allah. Dan usia 10 tahun ke atas, nah ini anak sudah tidak berharap lagi reward ya, karena sudah paham tugasnya sebagai seorang hamba gitu kan ya, sudah sadar akan kewajibannya, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, harusnya seperti itu. Jadi jika tahapannya terlewati gitu kan ya, maka insya Allah kita tuh tidak susah lagi nyuruh anak untuk beribadah, tidak susah lagi untuk nyuruh anak untuk sholat gitu kan ya. Jadi tahapannya harus kita jalankan gitu, karena kan Rasulullah pun mengajarkan kita ya bahwa anak itu dilatih usia 7-10 tahun. Ketika 10 tahun itu tidak mau sholat, maka anak boleh dipukulkan. Itu pun harus yang mendidik gitu, bukan pukulan yang menyakiti. Nah, makanya ya itu, kita tuh jangan terburu-buru gitu kan ya, tapi kita coba lewati setiap tahapan yang memang harus dilalui anak. Agar apa? Ketika anak itu memang sudah waktunya menjalankan kewajibannya, mereka sudah siap. Jadi tidak lagi namanya kita harus ngotot gitu kan ya, menyuruh anak beribadah. Dan bagaimana nih jika fasenya terlewati gitu kan ya? Oh, umur anak saya mah sudah 7 tahun ke atas, bagaimana gitu kan ya. Nah, tentu yang harus pertama kita lakukan adalah taubat, mengakui ya. Jadi kita tuh istighfar sama Allah, kita akui kita tuh memang hamba yang zalim gitu kan ya, banyak kekurangannya gitu kan ya, banyak lupanya, kita istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat kita, Allah membimbing kita, Allah menunjukkan jalan apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Jadi kita minta maaf kepada anak-anak juga gitu kan ya, kemudian bertobat kepada Allah seperti itu. Kemudian mengulang proses. Ya, jadi tidak apa-apa gitu kan ya, kita mundur selangkah 2 langkah untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, tidak apa-apa gitu. Jadi kita tidak perlu merasa resah ketika melihat pencapaian anak yang lain sudah jauh misalnya. Tidak apa-apa. Kita ulangi saja proses yang harus dilalui oleh anak kita. Jadi kita fokus ke anak kita tanpa harus membandingkan dengan yang lain. Dan tentunya karena sudah usia 7 tahun ke atas, biasanya kan anak sudah lebih bisa diajak diskusi ya, maka di usia ini kita perbanyak diskusi, perbanyak dialog gitu kan ya, tentang Ramadan, tentang saum, tentang ibadah, kita perbanyak diskusi. Atau misalnya kita bekerja sama nih dengan ustadz atau ustadzah di sekolahnya untuk menanamkan pemahaman tentang Ramadan ini. Jadi insya Allah tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat untuk memulainya gitu. Dan ini adalah PR berarti, kalau misalnya terlewati berarti ada PR besar, dan PR ini harus kita selesaikan, harus kita tunaikan ya. Kalau istilahnya mah hutang pengasuhan mungkin ya. Jadi kita harus selesaikan dulu, kita ulang prosesnya gitu. Kita banyak diskusi dengan anak. Jadi dan fokus pada proses yang dilalui anak. Jadi kita tidak harus membandingkan dengan yang lain, bahkan adik kakak pun tidak bisa kita bandingkan gitu kan ya, karena mereka punya kemampuan berbeda gitu, punya masa kesiapan yang berbeda dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Jadi intinya adalah fokus pada proses yang dilalui oleh anak. Nah, tentunya di Ramadan ini banyak sekali aktivitas yang ingin kita bangun gitu kan ya bersama anak, salah satunya adalah bersama Al-Quran. Jadi Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bagaimana kita menumbuhkan semangat anak untuk tetap membaca Quran, untuk tetap menghafal Quran ya. Tentunya kita harus bangun suasana gembira bersama Al-Quran. Jadi silakan gitu kan ya, kita bangun suasana yang menyenangkan bersama Al-Quran gitu. Bikin halaqah Quran misalnya gitu, bentuk lingkungan Qur'ani di rumah gitu. Jadi kita mulai biasakan gitu kan ya, membiasakan untuk tilawah bersama, menghafal bersama, murojaah bersama seperti itu. Terus juga kita bisa nih buat target untuk Al-Qur'an dan tentunya sesuaikan dengan usia anak. Untuk usia 3 sampai 6 tahun, jadi aktivitas bersama Al-Qur'an ini masih hanya sebatas meniru. Kita masih sebatas memberikan contoh-contoh gitu kan ya, mengajak mereka untuk ikut membaca Quran gitu kan ya, mengajak mereka untuk tilawah. Jadi masih sebatas
memotivasi anak untuk mau bersama Al-Quran. Jadi di sini belum ada targetan tilawah gitu. Terserah anak-anak deh maunya seperti apa. Yang penting mereka ikut dalam kegiatan Al-Quran. Dan untuk hafalan, jika memang sudah punya hafalan, tentu tetap kita talkinkan saja kalau untuk hafalan one day one ayat saja. Jadi intinya adalah bertahap saja untuk usia 3-6 tahun ini. Jadi munculkan kegembiraan, munculkan semangat untuk beribadah kepada Allah gitu kan ya. Dan tentunya boleh perbanyak reward. Jadi untuk memotivasi anak agar semakin bersemangat. Dan usia 7-10 tahun, nah ini kita mulai nih dampingi anak untuk menentukan target-target tilawahnya gitu kan ya. Misalnya diskusi, Dek, targetnya mau berapa halaman nih untuk tilawahnya gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke anak, mereka mau berapa gitu tilawahnya gitu. Kita dampingi, gitu, menyusun targetannya kita dampingi. Dan untuk hafalannya tetap kita lanjutkan gitu kan ya, one day one ayat saja, tidak harus menargetkan yang terlalu banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya anaknya mampu ya silakan. Tapi sekali lagi kalau saya fokusnya adalah sedikit tapi istiqomah gitu kan ya. Daripada terlalu banyak terus anak akhirnya merasa malas, yaitu ya intinya mendingan yang sedikit tapi istiqomah dan anak tetap semangat gitu kan ya. Kemudian di sini mulai kurangi reward gitu agar mereka melatih beribadah karena Allah. Kemudian usia 10 tahun ke atas, nah ini anak sudah mandiri menentukan target tilawahnya. Jadi mereka sudah tahu nih targetannya mau apa saja gitu kan ya, sudah bersemangat untuk membuat targetan di bulan Ramadan gitu. Kemudian untuk hafalannya pun sama, tetap berjalan seperti biasa gitu kan ya, tanpa harus disuruh-suruh lagi, tanpa kita harus marah-marah lagi gitu kan ya, tanpa harus kita memberikan ancaman-ancaman gitu kan ya. Jadi mereka memang sudah paham apa yang harus dikerjakan. Dan tentunya di sini mereka sudah tidak berharap lagi reward. Jadi sudah lillah gitu kan ya. Tidak lagi berharap reward atau hadiah. Nah, kalau alokasi waktu Al-Quran di rumah saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu ba'da subuh, ini tetap untuk waktu murojaah. Kemudian ba'da zuhur, ini tilawah. Ba'da asar ini tetap menambah ayat, ba'da isya tilawah lagi. Jadi ini pun disesuaikan dengan usia anak, disesuaikan dengan kemampuan anak, disesuaikan dengan kondisi anak. Jadi tidak ada lagi, maksudnya tidak ada paksaan juga, tidak. Tapi kalau memang sudah terbiasa, ya insya Allah akan mudah sebenarnya. Dan aktivitas harian selama Ramadan, jadi SOP pagi hari. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda antara di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Yang berbeda hanya semakin bertambah gitu kan ya, semakin bertambah aktivitasnya. Jadi pagi hari tetap harus bangun pagi, harus mandi pagi, kemudian ada aktivitas sahur ya, sahur, kemudian sholat subuh di masjid berjamaah, ada sedekah paginya, murojaahnya, duha taim, dan belajar. Kalau belajar ini disesuaikan dengan kondisi anak. Kalau memang sudah sekolah, tentu menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Jika belum, tentu belajarnya di rumah. Untuk SOP siang hari, harus sholat zuhur berjamaah tepat waktu. Juga setelah itu bisa kita ajak tilawah, gitu kan, tilawah. Kemudian setelah itu bacakan buku dan tidur siang. Jadi tetap tidur siang SOP-nya harus ya kalau untuk anak-anak ini agar stamina-nya tetap terjaga apalagi sedang saum ya. Jadi tetap dibiasakan hal-hal seperti ini. Kemudian SOP sore hari, kita sholat asar berjamaah, mandi sore, kemudian menambah ayat, tilawah, dan tentunya kita ajak anak menyiapkan takjil. Nah ini kan akan jadi kesan tersendiri ya di Ramadan tuh bahwa ada aktivitas-aktivitas yang menyenangkan seperti menyiapkan takjil, juga berbagi takjil kepada tetangga terdekat gitu. Kemudian SOP malam hari tentunya berbuka puasa bersama ya, sholat maghrib dan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, tilawah Al-Quran, sikat gigi dan berwudu, membaca al-muluk, mendengarkan Al-Quran hingga anak tertidur, kemudian tidak tidur lebih dari jam 9 malam. Jadi tetap SOP-nya tidak tidur lebih dari jam 9 malam. Kalau untuk anak-anaknya, kalau untuk kita tentu berbeda ya, kita pasti punya targetan tilawah yang banyak gitu kan ya, punya targetan ibadah lainnya. Dan intinya adalah
kita harus bangun suasana yang menyenangkan di bulan Ramadan ini, kemudian beri pemahaman sesuai usianya, agar anak bersemangat dalam beribadah karena Allah. Jadi tahapan-tahapan tadi harusnya terlewati gitu kan ya, sehingga ketika anak itu sudah balik, mereka sudah siap dengan tugasnya tanpa kita harus suruh-suruh lagi, tanpa kita harus marah-marah lagi gitu kan ya, tanpa harus kita berikan ancaman lagi. Jadi sudah enak kalau tahapannya sudah terlewati. Jadi kalau sudah enak kalau tahapannya sudah kita berikan gitu kan ya. Jadi tidak ada lagi PR yang harus kita kerjakan. Kemudian Ramadan adalah siklus yang berulang setiap tahun. Ini PR bagi setiap orang tua untuk menumbuhkan semangat dan kecintaan anak terhadap Ramadan itu sendiri. Ini PR bagi setiap orang tua, perlunya menanamkan strong why pada anak akan pentingnya taat dan patuh pada perintah Allah. So, terus belajar, terus berlatih, menjadikan Ramadan setiap tahunnya menjadi Ramadan terbaik. Dan di sini ada contoh ya, bintang-bintang Ramadan gitu. Jadi kalau misalnya anak itu sudah saum, kita bisalah ajak anak mewarnai bintang gitu kan. Ini dibikin saja gitu kan, bikin di poster atau apa gitu, bikin sederhana saja, kita warnai bintangnya gitu kan kalau sudah menyelesaikan saumnya. Atau kita juga bisa nih bikin poster agenda Ramadan seperti ini. Jadi silakan sekreatif mungkin ya agar anak semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah Ramadan ini. Dan ini ada sedikit motivasi ya. Jadi kemarin itu saya sempat rapi-rapi rumah gitu kan ya. Jadi ingin suasana baru di rumah. Inginnya ada apa ya? Ada ini ruangan luas gitu untuk bisa tilawah bersama gitu kan ya, untuk sholat tarawih mungkin di sini. Jadi intinya adalah silakan gitu kan ya, silakan misal rubah suasana di rumah gitu kan agar lebih bersemangat lagi menghadapi Ramadan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Nurik. Masya Allah, jazakumullah Ummu Dafa. Saya kerasan kalau duduk di tempat gambar yang terakhir tadi sepertinya. Pengen ke situ ya. Oke, Masya Allah, literasi kemudian kebiasaan di tahfidz Al-Qur'annya luar biasa, Ummu Dafa, pendidikannya ke putra-putri, dan kita memang harus terinspirasi ya teman-teman. Tadi alhamdulillah Ummu Dafa sambil ini ya, nanti silakan teman-teman boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat gitu ya, sambil saya sedikit mengulas gitu apa yang sudah disampaikan oleh Ummu Dafa. Boleh pertanyaannya nanti dituliskan di kolom chat atau raise hand juga boleh gitu ya. Baik, tadi Ummu Dafa telah menyampaikan bagaimana kita menyiapkan anak-anak di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita menyiapkan informasi tentang keutamaan di bulan Ramadan dan menyambut Ramadan itu dengan bahagia, dengan menyenangkan gitu ya, bahwa Ramadan itu menyenangkan dan di sana banyak keutamaan amal yang harus kita siapkan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memberikan gitu ya ke anak-anak dengan kegiatan-kegiatan Ramadan di mana setiap usia tidak sama, mulai dari yang 0 sampai 6 tahun diperbanyak rewardnya, kemudian kalau lebih dari 10 tahun ya, 7 sampai 10 ya tadi ya, itu sudah tidak memperbanyak reward lagi ya, dikurangi rewardnya supaya anak-anak berusaha untuk beribadah itu karena Allah dan membangun suasana gembira. Dan jika kita berada di fase yang terlambat, maka pertobatan orang tua, kemudian berdoa kepada Allah, semoga digerakkan hati anak-anak kita untuk bisa berRamadan sesuai dengan usianya begitu. Dan masih banyak lagi ya yang tadi disampaikan oleh Ummu Dafa. Saya jadi teringat sebuah kisah ya, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, ada seorang ustadz yang sampai sudah putranya menghatamkan sampai 17 kali sirah di bulan Ramadan.
ada seorang teman ya, suatu ketika anaknya yang usia 4 tahun ini ikut puasa gitu ya, ikut puasa, dan ketika di jam 4, jam 5 dia merasakan lemes yang luar biasa gitu ya, lemes yang luar biasa sampai ngelayah-ngelayah di lantai, sepertinya dia sudah tidak kuat gitu ya. Karena apa? Karena terasa lapar sekali. Tetapi ketika Uminya itu berkali-kali, Mas mau berbuka sekarang, tidak apa-apa. Tidak, Umi, gitu. Kemudian enggak apa-apa karena terlihat kondisinya sudah sangat lemah sekali, dan beberapa kali dia itu membuka pintu kulkas ya. Pintu kulkasnya dibuka, tapi setiap kali diajak oleh orang tuanya untuk berbuka, dia tidak mau. Dan kenapa tidak mau berbuka? Enggak apa-apa, Mas, gitu. Enggak apa-apa, kan masih kecil, umur 4 tahun. Nah, jawabannya ini yang sangat tidak sangat tidak diduga oleh orang tuanya. Ternyata jawabannya adalah, enggak, Umi, aku akan tetap puasa. Aku lemes seperti ini, tapi tidak selemes anak-anak Syi'ib. Ada yang pernah tahu bagaimana Rasulullah diboikot ya seluruh keluarganya, yaitu di lembah Syi'ib, di mana diboikot, tidak diberi makan, tidak boleh berhubungan dengan orang lain, sehingga banyak sekali yang kelaparan dan meninggal. Nah, dia ternyata jawabannya adalah, istilahnya, lemesnya aku ini tidak selemes anak-anak yang ada di lembah Syi'ib. Ternyata kisah-kisah yang pernah kita berikan teraplikasi ke anak-anak kita, termasuk ya ini salah satunya adalah puasa itu tadi, gitu ya. Masya Allah. Itu prolog sambil menunggu teman-teman ya yang mau bertanya. Ada yang mau tanya? Boleh raise hand, silakan, mumpung ada Ummu Dafa di sini. Ada yang mau bertanya? Boleh raise hand, boleh ya, atau mungkin menulis di kolom chat. Ya. Ada yang bertanya? Sudah paham mungkin, Bu? Ya, kalau gitu saya aja yang bertanya ya. Ini Ummu Dafa, kalau sudah besar bagaimana ya? Sekitar umur 20, 21 gitu, kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Karena beliau juga masih dalam status anak ya, artinya kalau belum rumah tangga kan ada di rumah kita, berarti anak ya, masih gitu. Monggo. Oh iya, udah ini ya, berarti udah balik ya, maksudnya ya tentu kalau di usia ini kita lebih perbanyak diskusi gitu misalnya, terus juga kita libatkan lebih banyak lagi dengan aktivitas Ramadan gitu, misalnya kita bikin kue bareng gitu kan ya, atau misalnya bikin buka puasa bareng gitu kan, jadi kita lebih lebih banyak ke diskusi saja sih kalau usia sudah balik gitu, karena kan mereka juga sudah punya pemikiran tersendiri ya, sudah punya pemahaman gitu tentang apa yang mereka rasakan, jadi kita lebih banyak diskusi saja sebenarnya. Atau misalnya kita nonton gitu kan, nonton YouTube bersama tentang Ramadan, jadi setelah nonton kita bangun suasana diskusi, kan itu lebih lebih menantang, lebih menarik kalau buat usia balik seperti itu. Jadi mungkin itu, Bu. Seperti teman ya. Iya, benar. Jadi kayak teman aja. Ya. Teman tapi anak, teman tapi mesra. Ada yang mau bertanya? Silahkan, teman-teman. Sebentar, ini ada pertanyaan di kolom chat. Ya, anak saya kalau tahu mau Ramadan, identiknya adalah mudik ke rumah kakek nenek, karena memang biasanya mudiknya setahun sekali pas mau Lebaran. Jadinya tanyanya kapan mudik, bagaimana kalau seperti itu? Iya. Apa usia berapa anaknya, Bu? Putranya umur berapa ya, Bu Fadilah?
Ya, kalau usia dini ya, usia 4. Oh ya. 4 Berarti dan 7. Berarti masih fase awal ya. Tadi kan kalau usia 0 sampai 6 tahun ini berarti yang dimunculkan kegembiraan gitu kan. Nah, ini salah satunya gitu. Anak tuh akan senang dengan eh, dengan aktivitas mudik gitu kan ya, apalagi ke rumah nenek, ke rumah kakek. Ya tidak apa-apa, kita tanggapi. Oh iya deh, nanti setelah Ramadan kita bisa ke rumah nenek gitu kan ya. Ke rumah kakek kita tanggapi gitu. Nah, jadi biar nanti ada bisa ke rumah nenek, ke rumah kakek, berarti saumnya harus semangat gitu kan ya. Jadi kita tanggapi saja gitu kan ya, tanggapi gitu dengan santai saja. Jadi memang usia ini harus dimunculkan dulu kegembiraan gitu. Nanti 7 tahun ke atas baru kita mulai latih anak untuk terbiasa gitu beribadah karena Allah. Misal kita mulai berikan ilmu-ilmu tentang Ramadannya, tentang syarat-syarat saum Ramadan, tentang rukun-rukunnya, kita kasih tahu, kita berikan ilmunya gitu. Jadi tidak apa-apa, kita memang usianya sedang seperti itu, memang identik dengan mudik gitu kan ya, dengan suasana itu memang yang bikin anak itu happy biasanya. Tidak apa-apa, kita tanggapi dengan senang hati, dengan keluasan hati kita gitu. Jadi ya kita seperti itu mungkin Bu. Ya, baik. Terima kasih Umu Dafa. Ya, ke nenek itu adalah silaturahim dan harus ke nenek sebagai bakti kepada orang tua, kepada kakek dan nenek, gitu ya. Dan di sanalah nanti akan ada pahala-pahala yang luar biasa yang akan kita dapatkan saat kita bersilaturahim dengan orang tua. Baik, berikutnya dari Bu Nurul ya. Alhamdulillah sudah memulai memberikan stimulus menyambut Ramadan. Saat ini anak sudah usia 7 tahun dan kalimat yang sempat terucap kemarin apa ini? Aul, kalau puasa nanti lapar gimana? Aul nama putranya mungkin ya. Aul kalau puasa nanti lapar gimana? Monggo Bu Umu Dafa. Ya ini memang wajar ya, yang namanya saum itu ya lapar gitu. Jadi jangan sampai kita ketika anak bicara, Umi lapar, jangan sampai kita suruh, ya udah deh biar nggak lapar ngaji aja. Ya mana mungkin ya dengan ngaji laparnya hilang gitu. Tapi kita tanggapi gitu, iya dia memang nanti saum itu akan lapar, akan lemas gitu kan, mungkin akan capek. Nah karena misalnya dia juga usianya belum balik, maka semampunya adik saja nih, mau sampai jam berapa misalnya saumnya, tidak apa-apa. Setelah itu buka, boleh lanjut saum lagi. Jadi seperti itu. Jadi kita munculkan dulu lah kesenangan, kegembiraan dalam beribadah kepada Allah gitu. Jadi kita tanggapi dengan baik gitu, dengan ya itu seperti itu. Jadi kita munculkan dulu kegembiraan untuk cinta terhadap perintah Allah. Misalnya nanti kalau memang udah 7 tahun ke atas, udah semakin paham gitu, nanti terbiasa untuk bersaum karena Allah gitu. Jadi ya ikutin saja gitu setiap fasenya gitu, kita tanggapi dengan bijak, dengan baik agar anak pun nanti kesannya oh iya ya Ramadan tuh ternyata menyenangkan gitu. Jadi mereka tidak beribadah tuh bukan karena paksaan-paksaan gitu kan, tapi karena kesadaran akan tanggung jawabnya beribadah kepada Allah gitu. Jadi ya seperti itu mungkin. Ya. Terima kasih Umu Dafa. Intinya memang lapar itu semuanya ya, tidak hanya anak-anak, tapi yang besar, yang tua juga semuanya merasakan lapar. Tapi kita juga belajar bagaimana orang-orang fakir miskin atau anak-anak yatim yang mungkin juga dalam kondisi kekurangan seperti inilah kira-kira rasanya kita belajar berempati kepada orang-orang yang kondisi duafa gitu ya. Nah, itu mungkin bisa juga diceritakan ke anak-anak. Berikutnya dari Bu Masni ya, Umu Afwan, bagaimana sih menanggapi ketika kita sebagai orang tua selalu disalahkan dalam parenting anak? Ibu merasa disalahkan setiap ada parenting ya. Misalnya karena anak kita terlalu aktif, orang memandang jelek tentang kita. Bagaimana sih biar hati kita selalu bisa cuek aja dan hanya fokus dengan Allah saja. Bagaimana fokus hati kita sama Allah aja tanpa menghiraukan
apa ini, tanpa menghiraukan atau ucapan orang lain yang selalu berkata negatif tentang kita, nyalahin kita. Anak-anak aktif itu biasanya sampai batas umur berapa sih? Monggo. Ya, Masya Allah pertanyaannya. Ya, sebenarnya kalau kita apa ya, kita fokus saja sama diri kita gitu. Artinya ya intinya mah tutup telinga gitu kan ya. Tutup telinga kita fokus pada ikhtiar kita untuk mendidik anak gitu kan ya. Pasti ada saja kendala itu, pasti ada, baik itu dari orang terdekat, dari tetangga, dari lingkungan sekitar pasti ada aja. Tapi kita coba minimalisir dengan kita fokus saja gitu. Terserah deh orang mau bilang apa, yang penting ini yang saya tahu untuk anak saya, yang penting ini yang terbaik buat anak saya gitu. Jadi toh kita pun kan tidak menyusahkan mereka ya, kita misalnya tidak minta makan sama mereka gitu, kita juga berikhtiar sendiri, ya udah gitu, kita coba fokus lillah saja gitu, terserah deh orang mau bicara apa, tapi kita fokus untuk mendidik anak kita dengan baik gitu kan ya. Sebenarnya kalau anak aktif ini adalah apa ya, anugerah ya, anak aktif gitu kan, memang pastinya anak itu usia 0 sampai 6 tahun biasanya memang aktif sekali karena perkembangan motoriknya itu kan sedang berkembang gitu kan ya, sedang berkembang, jadi wajar anak itu akan aktif, akan senang bergerak, akan banyak bicara, akan ingin tahu lebih tentang banyak hal, itu wajar gitu dan harus kita syukuri gitu kan ya, karena banyak anak yang tidak mengalami fase itu gitu. Tapi kalau anak kita sampai di fase itu, kita syukuri, kita arahkan keaktifannya pada hal-hal yang positif gitu. Misalnya kita bikin permainan yang memang anak itu bisa bisa anteng tapi tetap terlatih motoriknya, tetap terpenuhi untuk bergerak gitu. Tapi intinya segitu, kitanya harus kreatif dalam mendidik anak tadi. Jadi intinya tadi fokus saja gitu kan ya. Kita tidak harus mendengarkan orang-orang di sekeliling kita gitu. Kita fokus saja, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Kita yang paling tahu kondisi anak kita gitu kan ya. Kita yang paling paham keadaan anak kita, maka ya fokus. Tapi memang mungkin tidak mudah ya tentunya, yang namanya omongan orang-orang tuh kadang memang mengganggu gitu, tapi ya bismillah saja, karena memang semua yang kita lakukan akan kembali ke kita gitu. Jadi kalau ada yang kurang baik dari yang orang lain, ya udah kita serahkan lagi aja ke Allah ya, biar nanti Allah yang membalas semuanya. Kita mah orang lain berbuat kurang baik ya kita baik saja gitu ya, kita tetap baik, tetap jadi yang baik gitu. Jadi intinya fokus pada apa tujuan kita, fokus pada apa yang kita lakukan, fokus pada anak kita gitu. Mungkin itu Bu Nuri. Baik, terima kasih Umu Dafa. Nah, tambahannya dari saya tadi di chat yang di atas ada itu ya, merasa selalu disalahkan pada saat ada parenting begitu ya. Nah, itu bukan hanya Umu Masni, saya juga, karena saya juga merasa bahwa bukan merasa disalahkan, tapi memang merasa ada hutang pengasuhan begitu. Kenapa? Karena ilmu itu kadang-kadang kita dapatkan baru sekarang. Hampir semua dari kita, karena kan kita tidak ada sekolah orang tua ya, sebelum menikah nggak ada sekolah orang tua, sekolah untuk menjadi ayah atau menjadi ibu, sehingga hampir semua dari kita ketika kita menikah pertama dan mempunyai anak pertama, maka kita belajar bagaimana ngopeni anak usia 0-3 tahun, bagaimana ngopeni anak di usia 3-6 tahun, dan itu adalah proses belajar terus. Nah, dari proses belajar itu mungkin kita mengambilnya bukan disalahkan begitu ya, disalahkan sama ilmu parenting, tapi mari kita ambil bahwa ini adalah sebuah proses pembelajaran kita untuk mendewasakan diri kita, bahwa ini adalah ilmu baru begitu ya buat kita. Kalaupun ada kesalahan kita di dalam pengasuhan kita, maka yaitu istighfar, dan semoga Allah membukakan kekurangan-kekurangan yang dulu pernah kita lakukan tertutupi, begitu, ditutupi oleh Allah, entah dengan caranya Allah seperti apa gitu. Itu ada lagi yang ingin ditanyakan, ini ada lagi nih sepertinya, sebentar, ada dari Bu Rifa. Afwan Umu, gimana memanage waktu yang untuk saya yang punya baby 2 tahun
biar bisa khatam 30 juz selama Ramadan. Karena anak kalau lihat saya pegang Al-Quran, selalu ikut-ikutan. Monggo Umu. Iya, Masya Allah. Ini juga tantangan ya, tapi juga bukan berarti hambatan gitu. Karena sebenarnya kita bisa memanage gitu kan ya, menguatkan tekad dulu nih, bertekad bahwa Ramadan ini harus khatam gitu kan. Tekad kita kuatkan dulu tekad kita punya target, kita kuatkan targetnya untuk menghatamkan Al-Qur'an. Nah, setelah itu kita mulai atur jadwalnya. Misalnya kita baca Qur'annya di saat anak tertidur gitu kan ya. Atau misalnya kalau misalnya 2 tahun kan biasanya mungkin masih menyusui atau tidak ya? Kalau masih menyusui itu lebih enak lagi gitu, jadi sambil menyusui sambil kita membaca Quran. Jadi anak terstimulus juga dengan Al-Quran kita gitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya sih ya pinter-pinter kita manage waktu ya. Misalnya saat anak itu sedang tertidur, misalnya juga saat malam hari nih. Biasanya kalau saya dikejar malam hari, jadi akan tidur malam tuh diselesaikan gitu targetnya agar memang intinya adalah menguatkan tekad dulu ya, kuatkan tekad kita untuk menyelesaikan Al-Qur'an itu gitu. Jadi nah setelah itu manage waktunya dan tentunya disesuaikan saja dengan kondisi Umu gitu. Enaknya jam berapa nih buat mengaji gitu kan untuk tilawah gitu. Dan juga ya kalau misalnya anaknya mengganggu, kita bisa berikan apa gitu ya, permainan atau misalnya mainan apa gitu. Tapi kalau misalnya anak kecil itu kan memang agak susah ya kalau 2 tahun tuh masih apa ya, istilahnya suka pengen ya itu tadi pengen megang Quran gitu kan ya. Ya intinya kita alihkan anak itu pada yang lain, misalnya dengan buku atau dengan yang lainnya biar tidak merobek Al-Qur'annya. Jadi intinya sih itu tadi kreativitas kitanya, terus pintar-pintar manage waktunya agar bisa targetnya tercapai gitu. Mungkin itu Bu Nuri. Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh raise hand ya. Atau di kolom chat juga boleh. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, seperti janji saya tadi ya, sedikit saya kenalkan tentang Berkah Mulia sebagai penyelenggara acara kita pada malam hari ini. Terdengar suaranya? Belum ya? Ini soundnya gini. Kok enggak kedengaran soundnya? Share screen. Oh, ini. Ya, itu sekilas tentang Berkah Mulia ya. Dan teman-teman semuanya di sini yang belum bergabung di Berkah Mulia, boleh bergabung ya, bahwa keanggotaan kita insya Allah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya, semuanya ada ya, yang dari luar negeri juga ada. Nah, silahkan nanti
boleh ditulis di kolom chat, misalnya saya belum bergabung dan saya ingin bergabung dengan di Berkah Mulia. Kita akan menebar kebaikan bersama, kita akan menjadi jembatan tersampaikannya risalah kenabian, gitu ya. Karena kita sedang memperjuangkan bagaimana agar buku-buku sirah, ya, sirahnya para nabi, sirahnya Rasulullah dan sirah para sahabat itu nyampe ke seluruh keluarga kaum muslimin, ya. Dan ini adalah salah satu dari, sebentar, sebentar ya. Ini yang sedang kita perjuangkan ya, teman-teman. Terlihat, teman-teman? Terlihatkah? Belum, Bu Nuri. Belum muncul gambarnya. Apa saja sih? Ada buku belum terlihat, Bu Nuri. Halo? Bukunya belum terlihat. Oh iya, sudah. Bagaimana bisa nyampe ke rumah-rumah keluarga muslim dan juga nyampe ke keluarga muslim. Kenapa kita pakai program WhatsApp? Karena tidak mungkin di daerah-daerah pelosok untuk memiliki rumah adalah akses yang kita ada program WhatsApp. Ini adalah cara cerdas kita untuk sedikit dari data yang kita punya, ya, bisa nyampe ke lembaga-lembaga. Ada buku Rasulullah dari sana, ada kita, ada nabi sahabat, ada dokumen ya, ada doa di desa, ada Allah di rumah kami, ada Rasulullah di rumah kami, ya. Dan ini kita hampir sudah 100 lebih ya yang sudah nyampe di lembaga. Kalau tanpa perjuangan dari teman-teman Berkah Mulia mungkin 100. Ini belum sampai ke sana. Ada yang melewati hutan, ada yang melewati gunungan, sampai di daerah Dayak, daerah Kalimantan, pelosok, harus melewati laut. Apa ini? Alhamdulillah kita bersama-sama bisa menebar sekolah ini sampai ke pelosok-pelosok. Di bulan Januari, Februari, Maret ini alhamdulillah ada sekitar berapa ya, 60 paket buku sirah yang sudah kita kirimkan ke lembaga-lembaga Islam, gitu ya. Ya. Dan teman-teman, ini terlihat Bu Rif di layar? Lihat ya. Nah, ini adalah satu dari buku sirah yang dimiliki oleh Sigma Daya Insani ya, yaitu buku sirahnya Rasulullah mulai lahir sampai wafat. Ya, ada sekitar 19 jilid, total kisahnya ada 646 kisah gitu ya yang bisa kita berikan ke anak-anak kita.
Nah, kadang-kadang kita merasa bagaimana mungkin gitu ya, membaca buku sebanyak ini, buku saya hanya jadi hiasan aja di dalam rumah. Nah, kita bisa bikin program literasi gitu ya, literasi berbasis sirah nabawi. Kalau saya di TPQ pakai program itu, dan ternyata kalau kita selama ini mengatakan bahwa anak-anak tidak suka baca, itu ternyata salah besar. Ketika motivasi kita itu tepat ke anak-anak kita, maka yang terjadi, ini salah satu yang punya murid-murid saya ya. Coba dilihat di situ. Itu hari Minggu mereka membaca sekitar, saya hanya minta 1 judul saja di anak-anak. Coba baca 1 judul saja, 1 subjudul saja, kemudian dituliskan di situ. Nomor, kemudian hari tanggal, bukunya judulnya apa, halaman berapa, subjudulnya namanya apa. Nah, ternyata mereka sehari itu bukan membaca 1 subjudul, bahkan ada yang membaca sampai 15 judul, 20 judul, artinya mereka semangat sekali untuk membaca gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini juga ada promo yang luar biasa, teman-teman. Memang ini buku premium, jika ingin bisa melalui program menabung. Masya Allah ya, kita ada kemudahan yang luar biasa untuk menghadirkan Rasulullah di rumah kita. Insya Allah belajar dari Bunda Halimah, ketika bayi Rasulullah Muhammad SAW hadir di keluarga Halimatus Sa'diyah, maka keberkahan-keberkahan itu melimpah di keluarganya Halimatus Sa'diyah, dan kita belajar di sana. Mari kita hadirkan yang belum ada buku sirahnya Rasulullah lahir sampai wafat di keluarganya, mari kita hadirkan ya. Insya Allah keberkahan akan hadir di keluarga kita, dan ada kemudahan yang luar biasa, entah itu menabung atau itu dengan mencicil ya, semuanya bisa kita lakukan tanpa tak ada halangan begitu ya. Untuk ini saya stop share screen dulu ya. Baik, teman-teman yang ingin dibantu untuk menghadirkan semua buku sirah, baik buku sirah para nabi, sirah Rasulullah, atau sirah para sahabat, dengan cara yang paling mudah gitu ya, entah dengan cara menabung, entah dengan cara apa, boleh ditulis di kolom chat nama dan nomor HP-nya, nanti biar dibantu oleh teman-teman dari tim Berkah Mulia. Dan yang ingin menebar kebaikan bersama kita, menjadi jembatan tersampaikannya sirah Rasulullah kepada seluruh kaum muslimin melalui Berkah Mulia, juga silakan boleh dituliskan nama dan nomor HP di kolom chat gitu ya, nanti akan dibantu oleh teman-teman gitu ya. Baik, dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Silakan Bu Rifa, saya kembalikan ke Bu Rifa, dan dari saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira Ummu Dafa atas segala ilmunya, semoga menjadi amal jariah panjenengan di saat semua menjadi pengamal dari apa yang panjenengan sampaikan. Amin, amin. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua ilmu sudah disampaikan oleh Ummu Dafa. Itu artinya kita sudah ada di penghujung acara. Masya Allah, tadi kita banyak sekali ya menimba ilmu, dan semoga kita bisa istiqomah menjalankan, mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Ummu Dafa. Dan saya juga terima kasih banyak kepada moderator Ibu Nurik ya, yang sudah membantu proses berjalannya acara pada malam hari ini. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nurik ya, kita sedang ya di tim Berkah Mulia, kita sedang ada program yang Masya Allah sangat luar biasa, yaitu program wakaf buku berjamaah ya. Jadi silahkan yang ingin ikut berpartisipasi menjadi wakif ya, menjadi pewakaf buku, silahkan bisa meninggalkan nama dan juga nomor WhatsApp di kolom seperti itu. Baik, sudah pukul 20.56 ya. Mungkin saya akhiri. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah berkenan hadir. Semoga Allah memberkahi majelis ilmu kita pada malam hari ini,
Dan jazakumullah khairan kepada pemateri Ummu Dafa. Semoga ada ya nanti kesempatan lagi untuk bersama-sama belajar lagi ya bersama Ummu Dafa. Insya Allah. Amin. Saya Rifa, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nida foto bisa? Iya, tolong kita foto sebentar ya. Oh iya Bu Nuri. Silakan buat umahat yang bisa on cam, kita on cam sebentar untuk foto ya, untuk kenang-kenangan. Mbak mana? Ini dong. Tak wes. Ada yang bisa on cam, silahkan. Bu Fadila, saya pengen tahu aja Bu Fadila. Masya Allah ya. Bunda Danila, Masya Allah, ayo Bunda Danila, saya juga ingin kenal ini. Selalu aktif ya, Masya Allah, di setiap eventnya Ummu Dafa. Ya, baik, kita foto ya bersama ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sampun. Alhamdulillah. Jazakillah Ummu Dafa. Semoga tidak bosan ya bersama dengan kita. Sama-sama Bu. Terima kasih juga, Masya Allah. GG. Baik, ini saya N ya, Bu Rifa ya. Iya Bu Nuri. GG. Mohon izin untuk mengakhiri.